Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah. Kami memujinya, mohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkan, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi Allah, Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Paman masih diberi kesempatan untuk dapat membuat novel kisah-kisah inspiratif. Tentu kisah ini dari orang-orang yang sangat luar biasa. Kisah ini dinukil dari kisah 1001 malam. Itu cara Abu Nawas merayu Tuhan. Tak selamanya Abu Nawas bersikap konyol, kadang-kadang timbul dalam keadaan hatinya yang merupakan bukti kesucian dirinya. Bila sedang dalam kesempatan mengajar, ia akan memberikan jawaban-jawaban yang berbobot, sekalipun ia tetap menyampaikan dengan ringan. Seorang murid Abu Nawas ada yang sering mengajukan macam-macam pertanyaan. Tak jarang ia juga mengomentari ucapan-ucapan Abu Nawas jika sedang memperbincangkan sesuatu. Ini terjadi saat Abu Nawas menerima 3 orang tamu yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada Abu Nawas. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Ujar orang yang pertama mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. Jawab Abu Nawas, orang yang mengerjakan dosa kecil. Jawab Abu Nawas. Mengapa begitu? Kata orang pertama mengejar. Sebab dosa kecil lebih mudah diampuni oleh Allah, ujar Abu Nawas. Orang pertama itu pun menganggut-anggut, sangat puas dengan jawaban Abu Nawas. Dan giliran orang kedua maju, ia ternyata mengajukan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tanyanya kepada Abu Nawas. Yang utama adalah orang yang tidak mengerjakan kedua-duanya, ujar Abu Nawas. Mengapa demikian? Tanya orang kedua lagi. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu pengampun Allah sudah tidak diperlukan lagi, ujar Abu Nawas santai. Orang kedua itu pun menganggut-anggut kepalanya, menerima jawaban Abu Nawas dalam hati. Orang ketiga pun maju, pertanyaan pun juga 100%, bahkan 1000% sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tanyanya. Orang yang mengerjakan dosa besar lebih utama, ujar Abu Nawas. Mengapa bisa begitu? Tanya orang ketiga itu lagi. Sebab pengampunan Allah pada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hambanya, ujar Abu Nawas. Kalem orang ketiga itu pun merasa puas argumen tersebut. Ketiga orang itu pun beranjak pergi. Tidak lama kemudian si murid yang suka bertanya
Kontan berunjar mendengar kejadian itu. Mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan 3 jawaban yang berbeda? Katanya tidak mengerti. Abu Nawas tersenyum. Manusia itu terbagi atas 3 tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati. Jawaban Abu Nawas, apakah tingkatan mata itu? Tanya si murid. Seorang anak kecil yang melihat bintang di langit, ia akan menyebut bintang itu kecil karena itulah yang tampak di matanya. Jawaban Abu Nawas memberi perumpamaan. Lalu, apakah tingkatan otak itu? Tanya si murid lagi. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia akan mengatakan bahwa bintang itu besar karena ia memiliki pengetahuan. Jawaban Abu Nawas. Dan apakah tingkatan hati itu? Tanya si murid lagi. Orang pandai dan paham melihat bintang di langit, ia akan tetap mengatakan bahwa bintang itu kecil, sekalipun ia tahu yang sebenarnya bintang itu besar. Sebab baginya tak ada satupun di dunia ini yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Si murid pun paham. Ia lalu mengerti mengapa satu pertanyaan bisa mendatangkan jawaban yang berbeda-beda. Tapi si murid itu tetap bertanya lagi. Wahai guruku, mungkinkah manusia itu menipu Tuhan? Tanyanya. Mungkin, jawab Abu Nawas santai menerima pertanyaan aneh itu. Bagaimana caranya? Tanya si murid lagi. Manusia bisa menipu Tuhan dengan merayunya melalui pujian dan doa, ujar Abu Nawas. Kalau begitu ajarilah aku doa itu, wahai guru, ujar si murid. Doa itu adalah yang sering kita lantunkan. Ilahi tulil firdaus. Nah, mungkin teman-teman juga sering dengar itu dari sang legendaris Abu Nawas. Wahai tuanku, aku tidak pantas menjadi penghuni surga, tapi aku tidak kuat menahan panasnya api neraka. Sebab itulah terimalah tobatku dan ampunilah segala dosa-dosaku. Sesungguhnya Kaulah Zat yang mengampuni dosa-dosa besar. Banyak orang mengamalkan doa yang merayu Tuhan ini. Mungkin ada juga sebagian dari teman-teman dan rekan-rekan sekalian sejawat seperjuangan sudah tidak lazim lagi dengan kisah-kisah inspiratif ini. Paman cuman saja mengulang-ulang. Mungkin ada yang sering lupa, dan ini mungkin dengan paman mengulas cerita ini bisa menjadi motivasi untuk kita ke depannya. Paman sangat meyakini di antara para pendengar, para pencinta novel Kisah 1001 Malam tentang sang legendaris ini, Abu Nawas, kalian pasti punya pemahaman dan penerjemahan tersendiri di balik kisah-kisah inspiratif orang-orang hebat ini. Mungkin dalam kisah ini tidaklah selengkap yang mungkin teman-teman yang sudah sering mendengarkan kisah-kisah orang hebat ini. Paman hanya bisa menceritakan sedikit dan inti-inti sarinya yang dapat paman sampaikan. Mungkin ada kesalahan atau dalam pengejaan pembahasan, mohonlah maafkan, karena kebenaran hanyalah milik Allah. Kesalahan itu keterbatasan ilmu dan pemahaman paman sendiri. Kalau ada sumur di ladang, tentu boleh kita menumpang lagi. Mudah-mudahan umur kita panjang dan semua para pendengar dan paman dapat mengekspos cerita Abu Nawas lagi. Oke, jangan lupa buat teman-teman sekalian like, komen, dan subscribe. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kalian, siapa lagi? Oke, biar channel ini bisa berkembang lagi, paman sangat membutuhkan dukungan dari teman-teman sekalian. Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Lebih kurang paman tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.